Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Hafid Fadila dengan NIM 2410 606064, mahasiswa Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, praktikum pemrograman komputer tahun 2025. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tugas mingguan modul 6 yang ditugaskan untuk menghubungkan codingan ke dalam database. Oke, baik, langsung saja. Terdapat import MySQL connector, yaitu fungsi yang digunakan untuk menghubungkan codingan semua ini ke MySQL seperti ini. Nah, seperti ini. Tadi itu menghubungkan. Nah, di sini ada import tkinter ASTK. Ini untuk memunculkan interface yang berupa button dan lain-lain, widget yang lain-lain. Nah, ini terus from tkinter import ttk ini yang digunakan untuk memudahkan memunculkan semua widget yang ada di tkinter. Lalu ada message box, itu sebuah peringatan jika tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Lalu import OS ini digunakan untuk membaca sebuah file, apakah file tersebut sudah ada atau belum. Lalu import pandas SPD ini digunakan di file leaderboard yang berisi baris atau kolom. Oke, ini ada file leaderboard. If OS path ini digunakan untuk membaca file leaderboard saya, apakah leaderboard XLSX ini sudah ada atau belum. Kalau belum ada, maka program akan membuatkan data frame baru yang berisi nama, name, score, dan predikat. Nah, ini DB adalah sebuah fungsi untuk menghubungkan MySQL yang tadi di Paragon ini ke codingan saya. Nah, ini hostnya localhost, usernya itu root, dan passwordnya itu tidak ada, seperti apa yang sudah diberikan oleh Aslab. Dan database yang saya buat adalah tugas modul 6, seperti yang ini, tugas modul 6. Oke, lanjut. Ini kursor ini fungsi variabel yang nantinya berguna untuk mengeksekusi sebuah perintah yang berupa create, read, update, atau delete. Dan DB ini tadi variabel yang dibuat untuk menghubungkan codingan ke MySQL. Lalu ada kursor execute ini untuk membuat tabel data pemain di dalam database. ID-nya ini berupa integer yang bersifat primary key. Lalu ada name yang bersifat varchar, tidak boleh lebih dari 100 kata dan tidak boleh kosong. Name juga sama, tidak boleh dari 30 kata dan tidak boleh kosong juga. Dan score bersifat integer dan tidak boleh kosong juga. Lalu di sini ada soal yang selalu konsisten, tidak berubah sampai modul 6. Ini indeks soalnya mulai dari 0, skornya juga mulai dari 0. Nah, di sini ada fungsi untuk memulai kuis. Disuruh untuk menginput nama dan menginput name. Jika nama atau name tidak diinput, maka program akan memberikan peringatan yang berupa nama dan name tidak boleh kosong. Lalu di sini ada fungsi untuk menampilkan soal. Nah, ini berupa indeksnya soal dimulai dari 1. Tadi kan 0, maka saya mengubah indeks soal itu menjadi 1, berawalan 1. Nah, lalu simpan skor dan tampilkan hasil. Nah, di sini ada fungsi untuk pilihan. Jika jawaban benar, maka skor bertambah 10 seiring jawaban yang benar. Lalu tampilkan soal lagi.
Oke, selanjutnya di sini ada def simpan skor. Nah, ini untuk menyimpan skor pemain yang telah mengisi. Kemudian insert to data pemain, nama, name, dan skor. Nah, nama, name, dan skor di sini adalah nama, name, skor yang telah diinput di atas. Lalu ada def tampilkan hasil yang berupa kuis selesai dengan nama, name, dan skor yang sudah diinput di atas. Lalu untuk tampil data di sini ya, menggunakan fungsi select yang berupa from data pemain order by score, tetap diurutkan berdasarkan skor. Nah, terus selanjutnya ada def untuk hapus data. Ini adalah fungsi untuk menghapus data pemain yang ingin dihapus. Nanti saya akan praktikan. Lalu ini ada reset data untuk mereset seluruh data pemain yang telah mengisi kuis. Ya, nanti juga saya akan praktikan. Nah, ini def untuk mengubah data. Ini adalah fungsi untuk mengubah data menjadi data baru sesuai data mana yang ingin diubah. Nah, ini adalah nama dan NIM pemain baru yang akan menggantikan sebuah data yang ingin diubah. Nah, ini skor baru. Nah, ini adalah ada message box error jika skornya tidak berupa angka. Nah, jika nama dan NIM barunya kosong, maka keluar sebuah peringatan nama dan NIM tidak boleh kosong. Nah, ini untuk mengeksekusi fungsi update ke dalam data yang baru. Nah, untuk root tag enter ini sama seperti modul sebelumnya, modul 5. Titelnya itu game gue sepak bola dengan ukuran interface 650 x 550. Nah, ini tag label teks nama itu kita disuruh untuk menginput nama. Terus tag label name kita disuruh menginput name. Nah, tag button itu adalah suatu tombol yang harus diklik jika nama dan name sudah diinput dan ingin memulai sebuah kuis. Nah, terus di sini ada TK button lagi, benar dan salah. Ini berarti kita hanya perlu mengklik jawaban itu, pernyataan itu benar atau pernyataan itu salah. Lalu di sini ada nih TK label nama baru. Nama baru ini digunakan jika ingin mengubah nama yang lama menjadi nama yang baru, NIM yang lama menjadi NIM yang baru, dan skor yang lama menjadi skor yang baru. Kita harus menginput itu semua. Oke, di sini TK button, tampilkan data, ubah data, hapus data, reset semua. Nah, ini fungsi untuk menjalankan sebuah program. Contohnya seperti ini. Kita run ya. Nah, di sini kita harus memasukkan nama, name, mulai kuis. Benar. Kita cuma perlu mengklik benar-benar atau salah saja tanpa effort ya. Nah, di sini muncul jika pemain telah selesai mengisi kuis selesai dengan nama Wahyu, NIM-nya 1, skornya 100. Nah, jika ingin menginput ini ke dalam kolom ini, kolom ID, nama dan NIM, maka kita perlu memencet tampilkan data. Nah, ini 8 ini karena saya sebelumnya sudah mencoba ya, belum saya reset. Nah, di sini peringkat 1 namanya Wahyu dengan NIM-nya 1, nama Wahyu dan skornya 100, maka akan muncul di database. Nah, ini kan belum ada, kita reset, kita
ulang. Nah, ini ada ID-nya 8 karena tadi saya sudah mencoba 8 kali ini dengan nama Wahyu, NIM-nya 1, skornya 100. Oke, jika ada pemain tambahan maka kita menginput lagi Hafiz 2. Benar, salah. Nah, Hafiz dengan NIM 2 skornya 50. Jadi kita tampilkan data maka akan muncul. Ini karena nilainya di bawahnya Wahyu maka dia terdapat di bawahnya Wahyu. Seperti ini. Nah, kita reload lagi. Nah, untuk jika ingin menginput pemain lagi, maka kita akan menginput lagi. Quiz. Nah, dengan skor 50. Oke, kita tampilkan data lagi. Nah, di sini walaupun skornya sama, dilihat dari siapa yang lebih dahulu mengisi kuisnya, maka akan muncul lagi di sini. Kita reload lagi. Nah, akan muncul di sini di data pemain ini. Nah, fungsi dari ubah data itu adalah untuk mengubah data dari pemain yang ingin kita ubah. Misal, saya ingin mengubah Wahyu dengan nama baru, NIM baru, dan skor baru. Skornya otomatis langsung saja, tidak perlu memulai kuis lagi dengan skor 30. Nah, kita klik dan kita klik ubah data, maka Wahyu akan terubah menjadi Fadil. Nah, otomatis turun ke bawah karena nilainya lebih kurang dari mereka berdua. Nah, untuk fitur hapus data ini berfungsi untuk menghapus data yang ingin kita hapus. Contohnya, kita ingin menghapus datanya Hafid, maka langsung klik saja sampai muncul warna biru dan kita klik hapus data, maka datanya Hafid akan terhapus. Seperti di sini, maka akan ikut terubah. Nah, di sini otomatis ikut mengikuti hasil yang diinterface ini. Nah, jika kita reset semua maka akan hilang semua. Kita reload. Nah, yang ada di database pun ikut hilang. Yang berarti di database ini otomatis mengikuti dari si codingan. Oke, mungkin cukup penjelasan yang singkat bagi saya. Jika banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.